Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali Ustazah bertemu kalian lagi. Hari ini kita akan belajar dan membaca serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui buku. Dengan buku berjudul Yuk Saling Berbagi. Buku ini merupakan seri belajar Pancasila, dikarang oleh Yoga Erlangga. Jadi ini adalah lambang Pancasila. Kalian pasti sudah belajar. Jadi Pancasila dilambangkan oleh 5 simbol dalam sebuah perisai, perlambang sebuah pelindung, dan terpisahkan garis tebal melintang di tengahnya sebagai perlambangan garis khatulistiwa. Mari kita bahas sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang dengan latar hitam. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai emas kotak dan bulat yang saling berkait dengan latar merah. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin rimbun dengan latar putih. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang merah. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas dengan latar putih. Wah, keren sekali bukan? Kira-kira siapa yang menyusun prinsip-prinsip ini ya? Yuk kita cari tahu siapa tokoh-tokoh yang menyusun Pancasila. Awalnya, pada saat perumusan Pancasila, terdapat berbagai perubahan kandungan dan urutan sebelum akhirnya diputuskan menjadi rumusan 5 sila yang kita kenal sekarang ini. Ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusannya masing-masing pada saat sidang BPUPKI, yaitu sebuah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, badan BPUPKI ini, kalau kita belajar sejarah, terbentuk sebelum menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita cari tahu yuk konsep gagasan tentang Pancasila saat itu ya apa saja. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan tanggal 31/1945, Profesor Mr. Dr. Supomo menjabarkan gagasan rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia. Pakar hukum ini memberinya nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, musyawarah, dan 5, keadilan sosial. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu jadi semakin paham mengenai Pancasila, bukan? Nah, mari kita melanjutkan belajar mengenai pemahaman kita tentang Pancasila, terutama sila kelima. Sila kelima atau
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki perbuatan luhur dan mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Semua dimulai dari sikap setiap individu untuk bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita tidak usah ragu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, terutama jika pertolongan tersebut bisa membantu mereka menjadi lebih mandiri. Salah satu upaya pertolongan ini adalah melalui kegiatan sosial. Meski mempunyai hak milik atas sesuatu, kita juga harus mencegah sifat boros, gaya hidup mewah, gigir terhadap orang lain, serta merugikan kepentingan umum. Kita harus tanamkan kebiasaan bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Bagaimana cara kita mengamalkan sila kelima? Saat di sekolah, kita bisa pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, aktif dalam kegiatan bakti sosial di sekolah. Lalu, tampil sederhana dan tidak memamerkan barang-barang mewah di sekolah. Lalu bisa juga dengan bekerja sama mempelajari materi pelajaran bersama melalui kerja kelompok. Bisa juga dengan menyisihkan uang jajan yang diberikan orang tua untuk menabung. Bagaimana caranya kita mengamalkan di rumah? Dengan cara senang membantu orang tua, membantu mengajar adik yang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah atau memahami pelajarannya. Bisa juga dengan tidak mengambil hak orang lain seperti memakai fasilitas umum untuk kegiatan pribadi tanpa izin. Lalu, tidak memamerkan kekayaan di tengah kehidupan bermasyarakat, menolong tetangga yang sedang kesulitan semampu kita. Itu 3 contoh tadi adalah contoh penerapan sila kelima di lingkungan masyarakat. Lalu ada sebuah cerita tentang 6 kawan-kawan ini. Ada yang bernama Fuad, Alex, Meili, Ambar, Rumah, dan Tutu. Mereka berasal dari desa Peneka Jaya. Bagaimana ya cara mereka mengamalkan sila kelima? Yuk kita ikuti kisah mereka. Pada suatu hari, desa Peneka Jaya adalah tempat yang sangat indah. Desa ini terletak di bawah kaki gunung. Lokasinya berjarak 10 km dari ibu kota provinsi dan menjadi bagian dari Kecamatan Pertiwi Nusantara. Sebagian besar penduduk desa hidup dari beternak, sapi perah, dan berbudidaya sejumlah tanaman seperti kentang dan cabai. Nah, penduduknya mempunyai profesi macam-macam. Ada yang PNS, ada karyawan swasta, dan juga penduduknya sebagian besar terdiri dari macam-macam suku. Ada Batak, Papua, keturunan Tionghoa, serta Arab. Ini adalah salah satu tokoh bernama Putu. Mereka bersahabat dengan kelima teman-teman tadi. Mereka memang memiliki latar belakang yang berbeda, namun diajarkan oleh orang tua mereka untuk tetap saling berbagi dan membantu sesama. Nah, kita ikuti cerita mereka yuk. Kita perkenalkan tokoh, ada Ambar, Alex, Meili, Fuad, Duma, maupun Putu. Ambar ini asalnya sebenarnya dari Malang, Semarang, Jawa Tengah. Lalu dia pindah ke desa Bhinneka Jaya karena ayahnya bertugas di desa itu sebagai seorang dokter.
Hobinya adalah membaca buku. Lalu ada Alex, dia lahir di Papua. Dia juga ikut ayahnya untuk pindah ke desa Bhinneka Jaya karena bapaknya sedang menyelesaikan kuliah pasca sarjana. Hobinya adalah bermain sepak bola. Lalu ada Meili. Ternyata Meili ini sudah tinggal sejak kecil di desa ini. Meili ini mempunyai ayah dan ibu seorang dosen yang mengajar tidak jauh dari desa tersebut. Pelajaran yang paling disukainya adalah pelajaran matematika. Lalu ada Fuad. Fuad ini asal ayahnya sebenarnya dari desa Seberang, namun ibunya asli dari desa Bhinneka Jaya. Ayahnya seorang pedagang ternak, jadi mereka mempunyai peternakan sapi. Wah, asik ya. Fuad ini kalau liburan bermain dengan sapi-sapinya loh. Dia juga sangat sayang sekali dengan hewan. Lalu ada Duma. Orang tuanya berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Keluarga Duma pindah ke desa Bhinneka karena ibunya ditugaskan untuk mengajar di SMP Negeri Desa Bhinneka Jaya. Duma ini sangat suka sekali bermain musik. Lalu ada Putu. Kita tahu ya, dengar namanya Putu, orang tuanya memang berasal dari Bali. Mereka pindah ke desa Bhinneka Jaya karena bapaknya ditugaskan di Dinas Pariwisata. Orang tua Putu diminta untuk membantu daerah tersebut mengembangkan potensi wisatanya. Putu ini sangat suka melukis, walaupun memang masih belum terlalu mahir. Nah, ternyata Indonesia sejak kemerdekaan, yaitu sejak tanggal 17 Agustus, tetap terus membangun. Jadi, bagaimana caranya membangun? Tentunya dengan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya melalui pendidikan berkualitas, jaminan kesehatan, maupun kehidupan yang terjangkau. Indonesia juga terus membangun berbagai fasilitas seperti pembangunan sekolah, jembatan, dan rumah sakit. Lalu, pelayanannya juga ditingkatkan. Dari tahun ke tahun, semua itu merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata upaya itu juga dilakukan loh di SD Bhinneka Jaya. Acara yang paling sering diadakan yaitu bakti sosial. Kegiatan ini ada banyak ragam yang dilakukan, yaitu ada konsultasi kesehatan, pemeriksaan gigi, hingga pemberian bingkisan kepada warga kurang mampu. Nah, bagaimana ya mereka bisa mengadakan kegiatan besar seperti itu? Dananya dapat dari mana? Ternyata dapat dana dari sukarela para orang tua siswa, dari sumbangan, seperti acara pertunjukan seni, pameran lukisan, hingga berjualan. Saat pelajaran sebelum diakhiri, Bu Guru memberitahukan pengumuman bahwa sekolah kita akan mengadakan bakti sosial. Dan Bu Guru menjelaskan, bakti sosial itu adalah kegiatan untuk menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, bakti sosial ini diadakan dengan kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, posyandu, hingga pemberian sembako kepada warga kurang mampu di sekitar desa Bhinneka Jaya. Nah, anak-anak, kalian akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Asik! Teriak Putu. Ketika sampai di rumah, Ambar melihat motor. Saat masuk, dia menanyakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Oh, ternyata motor itu adalah milik Om Adi. Om Adi ini adalah sepupu ayah Ambar yang bekerja sebagai dokter. Nah, Om Adi ini akan ikut dalam kegiatan bakti sosial di sekolahnya Ambar. Wah, asik Om, terima kasih, kata Ambar. Keesokan harinya mereka semua berkumpul dan memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan dana bakti sosial. Ada banyak sekali ide. Ada yang ingin bikin konser mini, ada yang menyanyikan lagu-lagu daerah, ada yang ingin menjual lukisannya, dan ada yang ingin menjual hasil kue buatannya. Esokan harinya, Fuad, Alex sedang sibuk latihan bermain musik untuk pertunjukan. Alex mulai menghafal lagu-lagu daerah. Mereka juga mulai mempersiapkan perlengkapan lain untuk tampil. Mereka berencana membuat panggung kecil yang terbuat dari tumpukan kayu bekas. Nah, lain lagi dengan Ambar, Dumah, dan Naili. Nah, ketiga orang ini sibuk sekali mencari bahan kue dan membuat kue. Mereka bersemangat sekali membuat kue. Mereka mencampur semua bahan-bahan menjadi adonan dan kue-kue tersebut akhirnya dipanggang menggunakan oven dan dimasukkan ke dalam toples diberi tak berharga untuk dijual. Putu juga sibuk sekali melukis hasil lukisannya. Dia melukis pemandangan alam. Dia juga melukis suasana sekolah. Ayah, ibu, dan adiknya mendukung Putu. Tak terasa, 1 pekan tersisa menuju kegiatan sosial itu. Bu Melati mulai membagikan undangan kepada para peserta. Para murid membantu untuk menyebarkan undangan tersebut kepada warga sekitar. Ternyata hari H pun tiba. Gedung SD Bhinneka Jaya sudah disulap sedemikian rupa, sehingga tenda-tenda sudah berdiri. Para tenaga medis pun juga sudah datang untuk membantu persiapan kegiatan bakti sosial tersebut. Para orang tua siswa juga diundang. Tentu saja, sejak pagi, Ambar, Meili, Duma, Putu, Alex, juga teman-teman sekelas ikut dalam kegiatan sosial tersebut. Sambutan pun diberikan oleh Pak Kepala Sekolah. Mulailah mereka melakukan rencana-rencana mereka. Ambar, Meili, Duma menjajakan kuenya. Sedangkan Putu memajang lukisannya. Alex dan Fuad bersemangat menghibur para pengunjung dengan iringan musik. Sehingga upaya-upaya mereka menghasilkan pundi-pundi uang untuk dana kegiatan bakti sosial tersebut. Para warga sekitar pun mulai mengantri untuk memeriksakan kesehatan gratis. Ada pemeriksaan gigi, mulut, dan juga posyandu untuk balita. Tampak wajah bahagia dari para pengunjung maupun juga dokter dan suster. Setelah kegiatan sosial tersebut terlaksana, para peserta juga dapat mengambil paket sembako.
Wah, ternyata kegiatan bakti sosial berjalan dengan lancar dan sukses. Semua barang yang dijual para siswa diborong dengan habis. Alex Fuad pun mendapat banyak sumbangan ketika melakukan pertunjukan musik. Mereka pun juga mendapat pujian dari Pak Kepala Sekolah. Kali ini kita akan membaca butir-butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Wah, banyak ya ternyata butir-butir pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa bulir-bulir tadi kalian terapkan dalam kehidupan kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun saat kalian bersama teman ataupun tetangga kalian. Nah, sekian materi hari ini, cerita tentang yuk saling berbagi. Semoga kita mendapat ilmu pengetahuan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.